الأسرة ومشايخهم وتلامذتهم الأخذين عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا الربا سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إليهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الروح الحبيب عبد القادر بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وأوصلهم وفرمة المسلمين وأوصلهم وفرمة المسلمين المشايخ من بين يديهم عنهم إن الله يحبهم يسلم الجنة ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين البكون؟ ناصح موجود؟ ها؟ رجاء محروس؟ ها؟ ذهب إلى جامعة Hakiman Humaydi, Van Humaydi. Hah? Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bi ilumina bi ilumi sayyidis salihin fi tarin amnyar bal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi wa yajtahid li kulli fardin. Kemarin diterangkan termasuk syarat sahnya salat adalah harus ketika takbir sudah tahu kiblat secara yakin atau dzan. Caranya adalah mengetahui kiblat dengan cara apa? Pertama, al-ilm, yakin, melihat langsung Ka'bah. Kalau tidak, itu urutan pertama. Urutan kedua adalah akhdu bi ikhbari siqaan ilm. Jadi menerima informasi dari orang lain, yang orang lain itu melihat langsung Ka'bah, bukan dari hasil ijtihad. Itu. Ketiga adalah dengan cara ijtihad yang ada dasarnya, bisa mengandalkan kompas atau sekarang aplikasi-aplikasi yang memang akurat, bukan sembarang aplikasi yang sekiranya akurat. Kemudian kalau tidak bisa ijtihad, maka taklid. Taklid kepada orang lain yang ijtihad. Selama dia bisa ijtihad sendiri, ya wajib belajar. Harus ijtihad sendiri, tidak boleh taklid. Kalau nggak bisa, baru karena amal basor atau amal basirah, maka taklid. Kalau bingung, sholat menghadap kemanapun, tapi nanti wajib ngulang setelah mengetahui arah kiblat. Walaupun sholat yang pertama ternyata benar, karena benernya tidak berdasar, benernya kebetulan. Ijtihad, urutan ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini, misalnya sholat zuhur ijtihad, nanti asar ijtihad lagi, sebagaimana dikatakan di sini, wa yajtahidu likulli fardin. Ijtihad itu harus diulang setiap kali mau melakukan sholat fardu. Bukan hanya satu kali, harus terulang setiap kali mau melakukan salat fardu. Tapi dengan catatan di syarahnya itu, illam yakun dzakiran lidalilil awal. Kalau dia tidak ingat, kenapa tadi salat zuhur misalnya dia ijtihad, dia beranggapan kiblat di sana, itu ketika zuhur. Asar mau salat lagi, ijtihad lagi apa enggak? Tafsil. Kalau dia ingat kenapa zuhur tadi menghadap ke sana, oh iya, karena ada tanda tadi bintang penunjuk arah kiblat ada di sana. Saya masih ingat, maka asar tidak usah ijtihad lagi. Selama masih ingat dalil kenapa dia menghadap ke sana di sholat zuhur tadi, nggak usah ngulang ijtihad. Kalau lupa, lah baru harus ijtihad lagi. Setelah sholat zuhur menghadap ke sana tadi, kemudian asar, tadi saya sholat zuhur kok menghadap ke sana ya? Berdasar apa tadi? Lupa. Kenapa saya tadi menghadap ke sana? Apa alasannya? Lupa dia. Tadi punya alasan, punya dasar. Cuman ketika asar lupa, baru harus ijtihad lagi. Kalau nggak lupa, nggak usah. Ijtihad sekali itu dipakai terus ya. Misal, saya tadi sholat zuhur menghadap kiblat ke sana. Kenapa? Pakai aplikasi tadi, Digital Falak atau yang lain. Pakai aplikasi menunjukkan arah kiblat ke sana. Tak coba beberapa HP, semua mengarah ke sana. Masih ingat dia.
hatta dia bertahun-tahun tinggal di situ, tetap menghadap ke sana. Tidak usah ngulang ijtihad. Ngulang ijtihad ini wa yajtahidu likulli fardin. Wajib ijtihad setiap kali mau melakukan salat fardu itu dengan catatan apa? Illam yakun dzakiron lidalilil awal. Jika tidak ingat kepada dalil ijtihad yang pertama. Kalau masih ingat tidak usah diulang. Nah, dia berdasar ijtihad, dia berdasar informasi, dia berdasar taklid. Ternyata fa in tayaqqanal khata' fiha fi shalah au ba'da atau ba'da shalah. Tadi ijtihad. Ijtihad salatnya menghadap ke sana. Salat subuh ya. Salat subuh menghadap ke sana. Karena subuhnya akhir, sebelum selesai salat subuh, matahari terbit dari sana. Tidak mungkin kan? Ya. Di Indonesia salat dia ijtihad, ada di pulau misalnya, atau pergi misalnya ke Gunung Semeru ingin melihat matahari terbit ya, itu ke puncak Semeru ingin melihat matahari terbit, bingung dia nanya arah kiblat di mana, nanya orang nggak ada, berusaha ijtihad dia, pakai digital falak misalnya atau aplikasi yang lain mengarah kiblatnya di sana. Sholat subuh sudah mepet, Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat, subuh belum selesai, matahari terbit dari sana. Mungkin. Di Indonesia sholat, kiblatnya menghadap matahari terbit. Nggak mungkin kiblatnya di barat ya. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Ya, dari timur. Jelas salah kan? Nah, ini di tengah-tengah sholat jelas-jelas salah. Walaupun tadi berdasar digital falak ya, berarti pas error HP-nya ya. Itu, aplikasinya pas error, ada penyebab yang menyebabkan error. Nah, atau sudah selesai sholat, zikir udah. Zikir setelah sholat, nunggu matahari terbit. Matahari terbit dari sana. Tadi sholatnya mereka ke sana. Jelas-jelas salah, yakin. Nah, kalau dia yakin, tayaqqanal khata', yakin keliru ijtihadnya tadi itu. Atau informasi yang dia terima yakin keliru. Kapan yakinnya? Fiha, ketika di tengah-tengah sholat. Au ba'daha, atau selesai sholat. Apa yang harus dilakukan? Ista'nafaha, harus sholat lagi. Harus sholat lagi. Kenapa? Tadi sholat yang pertama itu berdasar dzon. Dan kaidah fikih mengatakan apa? La ibrata bidzonnil bayyini khata'uhu. La ibrata, tidak dianggap. Bidzon, sangkaan, dugaan, al bayyini khata'uhu, yang jelas-jelas salah. Dugaan yang jelas-jelas salah. Ini pakai aplikasi yang akurat, terbukti salah. Tidak dianggap. Dikasih tahu orang siko, terbukti salah, nggak dianggap ya. Itu orang siko bisa keliru, aplikasi seakurat apapun tetap bisa keliru karena made in manusia ya. Itu produk manusia bisa keliru, sangat berpotensi besar untuk keliru. Jadi ketika terbukti salah, baik di tengah-tengah sholat atau setelah selesai sholat terbukti salahnya, maka apa? Harus apa? Harus apa? Nggak nyimak, lihat gambar itu. Harus apa? Sholat lagi, ista'nafaha. Ya, ngulang sholat lagi. Kalau waktunya masih ada, ya segera sholat. Kalau waktunya sudah habis, ya sholat lagi qadha. Ya, itu harus ista'nafaha. Ini kalau yakin. Jadi ijtihad, yakin keliru, baru wajib sholat lagi. Kalau tidak yakin, saya sholat zuhur, tadi ijtihad saya mengarah ke sana. Sholat asar berubah ke sana ijtihadnya. Berubah ijtihadnya. Tadi ijtihad zuhur sholat menghadap ke sana. Asar ijtihad lagi berubah menghadap ke sana. Yang pertama ijtihad, yang kedua ijtihad. Yang namanya ijtihad itu bukan yakin, tapi apa? Dzon, dugaan. Itu. Orang-orang Mesir juga zon itu biasanya, bukan zon. Ya. Nah, jadi kalau hanya menduga yang pertama keliru, nggak yakin. Kalau tadi itu yakin keliru, apa kalau yang harus dilakukan kalau yakin keliru? Wajib sholat lagi. Kalau hanya zon, ijtihad kedua, zon yang tadi kayaknya keliru, nggak yakin, maka nggak usah diulang tadi. Kenapa? Ada kaidah fikih yang lain. Kalau yang pertama tadi kaidah fikihnya apa? La ibrata bidzonnil bayyini khata'uhu. Penting menggabungkan fikih dengan qawaid biar antum tidak bingung. Nah, kalau yakin, dzon jelas-jelas salah nggak bisa dipakai.
jelas-jelas salah berarti yakin. Tapi kalau yang pertama tadi zuhur menghadap ke sana, ke kiri sana, ke kanan. Kemudian asar berubah ke sana. Tapi tidak yakin yang pertama keliru. Cuman dugaan anak sekarang mengarah ke sana. Walaupun tadi ke sana. Sama-sama dzon. Dzon dengan dzon seimbang. Nggak bisa yang pertama dikatakan batal, yang kedua yang sah. Berarti harus diulang. Enggak. Kenapa? Pakai kaidah fikih yang lain. Apa? Al-ijtihad la yunqadh bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad juga. Karena apa? Sama-sama dzon, selevel. Al-ijtihad la yunqadhu. Pakai dzot. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Kenapa? Kalau ijtihad dibatalkan dengan ijtihad lain, tidak selesai-selesai. Nanti menghadap ke sana ngulang lagi. Isa menghadap ke sana ngulang lagi, semua diulang. Sampai kapan? Kalau setiap hari bingung seperti itu, kodok-kodok terus berapa tahun? Nah, al-ijtihad la yunqadh bil ijtihad. Ya. Nah, sehingga ini fa in taghayyara ijtihaduhu, kalau ijtihadnya berubah, artinya ada ijtihad pertama, kemudian ijtihad kedua berubah. Berarti di sini benturan antara apa? Ijtihad dengan yakin apa ijtihad dengan ijtihad? Ijtihad dengan ijtihad ya. Kalau yang pertama tadi yang pertama ijtihad, yang kedua yakin. Ijtihad pertama salah. Yakin salah, tidak dianggap la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tapi kalau yang pertama ijtihad, asar ijtihad, zuhur ijtihad, asar ijtihad, ini masuk masalah ini. Fa in taghayyara ijtihadu, ijtihadnya berubah. Artinya ada ijtihad pertama, ada ijtihad kedua, sama-sama dzon, berubah. Ya apa? Amila bisani fi ma yustaqbal. Maka yang dipakai bukan ijtihad pertama, tapi ijtihad kedua. Dipakai kapan? Fi ma yustaqbal, untuk sholat yang akan dilakukan. Untuk sholat yang dulu udah biarkan wala qadha alil awal. Yang awal nggak usah diqadha. Sholat zuhur ijtihadnya menghadap ke sana. Sholat asar berubah ijtihadnya menghadap ke sana. Nanti sholat asar jangan menghadap ke sana. Kenapa? Ijtihadnya sudah berubah menghadap ke sana asarnya. Nah, zuhurnya apa harus diulang? Yang menghadap ke sana enggak. Kenapa? La qadha alil awal. Karena itu juga ijtihad. Sehingga nggak usah diulang. Bahkan kalau 5 waktu ke arah yang berbeda, zuhur ke sana, asar ke sana, hasil ijtihad bukan main-main. Maghrib ke sana, isya ke sana, semuanya sah. Sementara. Sampai kapan? Sampai ketahuan. Ya, sampai ketahuan mana yang benar. Kalau ketahuan nanti yang arahnya pas itu yang sah, yang lain batal semua, harus diqadha. Kenapa? Yakin maksudnya ya. Biar aman bagaimana? Biar aman bagaimana? Segera tinggalkan tempat itu, jangan nanya-nanya kiblat yang benar mana, keluar wis. Enggak tahu antum ya, kiblat yang benar yang mana. Segera keluar dari tempat itu, sudah daerah pindah, hijrah dari situ, jangan tinggal di situ. Habis jangan nanya-nanya, kiblat di sini yang benar di mana sih? Oh sana, oh semua sholat yang menghadap ke yang lain batal semua. Ya. Jadi segera pindah dari tempat itu, jangan nanya-nanya. Ya kayak antum jalan di lorong, ada orang buang air, nyiprat ke pakaiannya antum, nggak usah nanya, ini yang dibuang ini airnya najis apa suci? Antum kalau diem, suci. Al aslu fil asya'at toharo. Walaupun antum kayaknya najis ini, kayaknya udah lawan, suci. Tapi kalau antum nanya, dijawab najis, pertanyaan antum yang bikin sarung antum najis. Gara-gara nanya najis. Seandainya nanya, tidak bakalan najis. Ya, itu. Udah. Kadang-kadang kita itu perlu masa bodoh, cuek, ya taghaful, itu. Orang banyak taghaful itu enak. Makanya dikatakan dalam hadis tis'atu a'syarir roha fit taghaful. 90% ketenangan hati, kenyamanan badan itu terletak pada taghaful. Masa bodoh. Diomongi masa bodoh. Dikritik, pokoknya antum bener. Kalau antum salah dikritik ya harus nerima. Tapi kalau antum bener dikritik, udah, sumun bukmun umyun, selesai sudah ya. Antum tenang, hidup nyaman sudah. Itu. Hidup nyaman. Tapi kalau terus memperhatikan komentar orang, tidak ada bahagianya orang. Itu. Tis'atu a'syarir roha fit taghaful, termasuk kayak ini nih. Ketika ada orang buang air sembarangan dari warung-warung biasa buang hujan, najis apa enggak? Enggak usah, sudah lanjut aja suci. Itu. Kecuali yakin antum najis ngelihat langsung ada najis, baru. Kalau enggak sudah masa bodoh, taghaful.
Nggak usah berhenti, nanya-nanya, marah-marah, nah enak. Ya, udah. Kita lanjut. Jadi kalau ada ijtihad pertama, kemudian terbukti salah, berarti yang kedua yakin. Yang pertama batal. Harus diulang. Tapi kalau ijtihad pertama dan ada ijtihad kedua, hasilnya beda, amalkan dua-duanya. Yang tadi untuk tadi, yang sekarang untuk sholat berikutnya. Wah, ya? Nah itu. Wala qadha alil awal. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang sholat zuhur 4 rakaat, setiap rakaat ijtihadnya berubah, sah sholatnya. Pertama misalnya, di mana ya kiblat ini? Dia ijtihad. Allahu Akbar. Sepertinya di sana kiblat, menghadap ke sana. Dapat rakaat kedua, kayaknya bukan sana kayaknya. Di sana kayaknya. Ya belok rakaat kedua ke sana. Rakaat ketiga bingung, kayaknya di sana. Ya, di sana. Ya menghadap ke sana. Rakaat ketiga. Rakaat keempat, kayaknya sana kiblat, kayaknya betul-betul dari ijtihad. Pakai korina, bukan main-main. Menghadap ke sana, ya sudah selesai. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, sah sholatnya sudah ya. Walaupun setiap rakaatnya menghadap ke arah yang beda. Kenapa tidak batal? Karena semuanya ijtihad. Ijtihad pertama, kedua, ketiga, keempat. Tidak bisa ijtihad kedua mengatakan yang pertama batal. Kenapa? Tadi itu kaitannya al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lainnya. Hanya bisa dibatalkan dengan yakin. Kenapa? Ijtihad itu satu level. Sama-sama dhon. Satu level yang nggak bisa membatalkan yang lain. Wadah. Udah. Sekarang beralih kepada pembahasan asyaratul ashir. Syarat sahnya sholat yang ke-10 adalah tarkul kalam, tidak ngomong. Itu tidak boleh ngomong. Kalau ngomong yang membatalkan sholat itu dengan 4 qayyid yang ada di syarahnya itu tarkul kalam amdan, sengaja. Ma'a ilmi tahrim, mengetahui kalau ngomong itu haram. Wa tadakkuri sholat, ingat kalau dia sedang sholat. Wa adamil ghalabah, dan tidak keluar sendiri, yang tidak bisa ditahan. Adamul ghalabah artinya masih tertahan, masih bisa ditahan. Ghalabah artinya tidak tertahan, keluar sendiri. Kayak orang nggak bisa ngempet ketawa. Ada orang nggak bisa ngempet ketawa. Tengah-tengah sholat, temennya di depan, nggak kuat. Ya, kayak ketika wiritan biasanya, itu nggak bisa ngempet ketawa. Lah itu. Nah, ini itu ghalabah, tidak tertahankan. Termasuk jika tidak tertahankan adalah orang yang batuk tidak berhenti-berhenti. Yang memenuhi 4 qayyid tadi itu sengaja. Beda kalau nggak sengaja, keluar sendiri, kayak orang latah. Ya, kayak orang latah. Orang latah itu nggak sengaja ngomong. Misalnya dicolek perutnya begini. Yang nyolek ngomong, ikut bilang, ya, itu. Kayak itu nggak disengaja, nggak batal. Harus amdan. Ma'ilmi tahrim, ngerti kalau itu haram. Kalau nggak ngerti, karena baru masuk Islam, atau hidup di daerah pedalaman Islamnya sudah bertahun-tahun, tapi hidup di pedalaman Papua, tidak ada orang ngerti sama sekali kalau ngomong itu batalkan sholat. Jadi mereka kalau sholat ngomong tiap hari. Ya. Nah, ini juga tidak batal. Gitu. Ketika tidak mengerti kalau ngomong itu haram. Wa tadakkuri sholat, ingat kalau sedang sholat. Kalau dia lupa, pas tasyahud awal, lupa kalau sedang sholat. Ngobrol, tolong ambilkan HP, tolong nyalakan lampu. Anakan sholat, ingat. Lanjut aja. Kalau dia ingat, sedang sholat batal. Kalau dia lupa sedang sholat, tidak batal. Beda kalau lupa, kalau ngomong itu membatalkan sholat, tetap batal. Waktu daras diterangkan, ngomong itu membatalkan sholat. Habis itu lupa, kalau ngomong itu membatalkan sholat. Akhirnya ngomong, ingat dia kalau sedang sholat, batal kayak gitu, sembrono. Yang dimaksud lupa ini lupa kalau sedang sholat. Kalau lupa itu berapapun bahasanya. Apanya? Nah, ini nanti akan diterangkan. Maksimal itu 6 kalimat. Maksimal 6 kalimat. Lebih dari itu batal udah. Hatta lupa. Apa? Lupa sedang sholat. Lupa sedang sholat akhirnya ngomong. Nah itu. Lupa kalau sedang sholat. Tasyahud awal, lupa kalau sedang sholat. Merasa nggak sholat, ngomong. Setelah itu ingat, ini tidak batal ini.
Tapi kalau lupa hukumnya, pernah diajari kalau ngomong itu membatalkan sholat, habis itu lupa, makan akhirnya batal. Kayak orang puasa, lupa sedang puasa makan, tidak batal. Tapi kalau lupa hukumnya, anak nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Loh, ente udah belajar kan dulu, udah terangkan. Iya, tapi saya lupa, sembrono, batal puasanya ya. Nah, seperti itu. Jadi lupa kalau sedang puasa, lupa kalau sedang sholat, akhirnya makan, akhirnya minum, akhirnya ngomong. Nah, ini yang makfu ya. Itu. Kemudian wa adamil ghalabah, masih bisa ditahan. Adamul ghalabah masih bisa ditahan. Ghalabah tidak tertahankan, keluar sendiri, hatta ditahan keluar. Kalau ngomong memenuhi 4 qaid ini baru bisa membatalkan sholat. Ngomong yang membatalkan sholat itu kembali ke matan. Watab tulu binutki harfen, itu 2 huruf. Hatta tidak memahamkan. Yang mutawali tapi nyambung. A B. Tapi kalau A diem, B C tidak batal. Ya itu tidak batal. 2 huruf yang berturut-turut, bukan 2 kalimat, 2 huruf yang berturut-turut. Itu 2 huruf yang berturut-turut batal. Walaupun tidak memahamkan, tidak punya makna. Au harfin mufhimin, 1 huruf tapi memiliki makna, memahamkan. Batal ini. Kayak dalam bahasa Arab ti, dari kalimat wikoya, wakoyaki wikoyatan, ti fi'il amarnya, ki jagalah, i fahamilah, fi laksanakanlah, penuhilah. Nah ini fi'il amar terdiri dari 1 huruf. 1 huruf tapi memahamkan, batal. Au mamdudin, 1 huruf dipanjangkan jadi 2 huruf. Ba, ada ba dan alif, itu batal ini. Ya. Nah, batal dan jadi yang membatalkan itu 2 huruf, apalagi lebih. 1 huruf yang memahamkan, 1 huruf yang dipanjangkan. Ini membatalkan. Ngomong ini pokok ada 2 huruf, tidak harus memahamkan. Walaupun tidak keluar dari lisan. Nah, disebutkan walau bitanah nuhin, walaupun dehem, batal itu. Banyak ini orang dehem dengan sholat. Ada sepanjang sholat dehem terus ya. Gitu. Nah, batal sholatnya itu. Kalau apa? Sampai keluar 2 huruf. Kalau tidak keluar 2 huruf tidak batal. Itu. Bitanah nuh, wa ikrahin, walaupun dipaksa ngomong. Tengah-tengah sholat ada yang ngomong. Nyuruh ngomong, enggak ngomong tak baca. Misalnya, enggak ngomong tak baca, ngomong batal. Itu. Kemudian wadhahikin, ketawa. Salat ketawa. Ini ya. Salat ketawa, keluar 2 huruf, batal. Itu. Wa bukain, nangis. Baca ayat itu istihdor, Masya Allah, nangis. Karena takut pada akhirat, hatta nangisnya karena takut adab akhirat. Membaca ayat yang isinya tentang adab. Akhirnya apa? Keluar suara nangisnya itu 2 huruf, batal hatta takut akhirat. Banyak ini. Banyak. Sebagian santri yang punya ketika gurunya ngimami sholat karena bacaannya itu ngajak untuk ta'amul, sebagian tolaba itu nangis sepanjang sholat. Banyak. Ditarim dulu banyak. Itu batal itu yang nangis itu. Ente nangis di hati, jangan nangis di lisan. Bisa tertahan, kalau berusaha menahan bisa. Semuanya dari usaha. Nah, cuman sebagian orang yang begitu, tidak berusaha menahan, Nah, Sadatun Al-Ba'alawi itu keistimewaannya apa? Bisa menahan rasa yang ada dalam hatinya sehingga nggak tampak, biar tetap tersembunyi halnya sama Allah. Itu lebih lebih ikhlas nantinya. Kalau tidak ditahan keluar, itu rawan riak nanti. Antum mendengar nasihat yang menyentuh hati, kepingin nangis kan? Antum nahan bisa tidak nangis? Berusaha. Mungkin pertama susah, keluar air mata. Tapi tidak nangis itu bisa ditahan. Asal ada upaya. Cuman sebagian orang nggak kepingin nangis, dikeluarkan. Nangis. Bukan dibuat-buat. Memang nasihatnya itu menyentuh hati, kepingin nangis gak ditahan, nangis. Itu, nangis. Orang mendengar nasihat nangis, itu baik apa enggak? Baik versi pemula. Karena banyak orang pemula dinasihati enggak nangis.
biasa aja ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, biasa. Bagi orang pemula seperti ini, orang dinasihatkan, masya Allah saya kepingin seperti itu. Tapi bagi orang yang makonya tinggi, apa ini? Dinasihati gitu tok nangis, dikeluarkan. Kenapa nggak ditahan? Nggak ditahan. Sebenarnya kalau ditahan bisa. Bukannya hanu, dia memang benar nangis tersentuh, tapi nggak ada upaya menahan. Manhajnya Sadatun Abalawi itu nggak suruh nahan seperti itu. Makanya pernah dulu itu ketika hadrah Habib Ahmad bin Zainal Habsyi di Hauto, ketika zikirnya itu masya Allah, karena yang hadir mukhlisin, yang baca juga ikhlas, sebagian orang itu tersentuh hatinya, akhirnya rohnya itu tapi sekali lagi kalau di hadapan orang selama bisa ditahan, tidak dia salah dan salah. Beda dengan yang lain mungkin gitu juga, tapi Sadatun Abalawi enggak. Bukain wa aninin merintih karena sakit, itu cekot-cekot misalnya merintih, batal kalau sampai 2 huruf. Wa nafkhin minal fam. Ada 2 huruf Anda. Kalau ada 2 huruf batal, kalau enggak atau ragu, ada hurufnya Anda itu enggak batal. Enggak batal. Ya. Niup dengan mulut. Kalau sampai atau ada 2 huruf batal. Kalau yakin ada 2 huruf batal, kalau ragu enggak batal. Begitu juga wal anf. Itu wangi usrot. Keluar apa itu? Srot, sinro, to ya, srot. Itu ketika buang ini keluar suara srot itu batal. Keluar 3 huruf itu, sinro, to, srot kan ya. Batal itu. Wal anf. Atau keluar udara dari ingus. Kalau sampai keluar 2 huruf batal, kalau tidak keluar atau ragu tidak batal. Paham ya? Kemudian ini kalam yang bisa membatalkan sholat. Nanti akan kita bahas kapan omongan itu ditolerir. Nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya insyaallah. Wa a'lam bishawab.